Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ridhoullah dengan NIM 1908329 dari kelas PKN 2019A. Mungkin bagi kebanyakan orang, gender disebut sebagai jenis kelamin. Namun lebih luas dari itu, gender adalah perbedaan yang dikonstruksi secara sosial antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Menurut Fakih, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan, yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial ataupun kultural, baik melalui keagamaan maupun negara. Hal ini berarti sebuah konsep gender merupakan sebuah label atau judgement terhadap jenis kelamin tertentu yang dikonstruksi secara sosial dan tergantung budaya yang ada di masyarakat tersebut. Gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Namun, masih menunjukkan adanya kesenjangan atau ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Dikutip dari He4C Champion, Presiden Joko Widodo menyatakan perempuan mewakili separuh dari penggerak pembangunan negara. Sebagai presiden, saya telah mengarusutamakan isu kesetaraan gender, karena itu sangat penting untuk mencabut akar penyebab diskriminasi dan kekerasan. Terkait hal tersebut, maka isu-isu tentang pengarusutamaan gender yang menjadi fokus utama di dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan perubahan positif bagi kaum perempuan, khususnya dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan. Di Indonesia, perkembangan gender mulai diindikasikan menuju gender ekuitas atau persamaan gender. Dengan adanya pengembangan gender mainstreaming yang tertuang dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan, yang berupaya mengintegrasikan gender dalam analisis, perencanaan, kinerja, kebijakan, monitoring, dan penilaian. Dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, kesetaraan terhadap gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan sangat diperlukan, karena dengan adanya aspirasi yang beragam dapat mendukung pembangunan nasional berkelanjutan yang lebih luas dan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan diskriminasi gender. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.